Hai guys, balik lagi sama kita di Kupas Berita. Silahkan menyanyikan lagu Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. And Happy New Year. Tapi belum New Year. Oh iya. Jangan copyright ya. Oh iya. Kita cuma Semangat nyanyi, cuma mengucapin selamat Natal dan Tahun Baru untuk teman-teman yang katanya warga Jakarta sekarang pada berbondong-bondong ke Jogja ya. Selamat liburan ya teman-teman. Oh iya. Bukan ke Bali Iya. ya. Bali justru sepi bang, Iya, pada ke katanya. Jogja, ke Bandung, ke Puncak ya. Selamat Terus menikmati macet liburan. parah. Iya, Di- liburan yang ramai ini. Tapi aku agak senang karena beberapa hari ini pas Natal udah banyak teman-teman aku yang ngucapin selamat Natal ke teman Yeay. Kristennya. Cuma memang bang, masih aja ada oknum-oknum yang menggaungkan ngucapin selamat Natal itu haram. Yang positif dulu dong. Yang positif dulu boleh. Kalau yang positif itu di Jakarta tahun ini itu perayaan Natal meriah banget bang. Banget. Itu di sekitaran sepanjang Jalan Sudirman sampai Bundaran HI itu dekorasi-dekorasi Natal tuh bener-bener megah banget. Bener-bener jadi spot-spot foto untuk ya di situ kalau misalnya penonton lihat ya. Kalau penonton lihat videonya itu banyak yang berhijab juga, ibu-ibu Yang gitu, enjoy banget enjoy gitu sama acaranya, ya. dekorasinya, sama ada di depan efek Sudirman tuh ada Christmas Carol ya, itu Ya, Iya. Christmas Carol. yang didatengin sama Pak Rano Karno. Sama ada Pak Pramono juga. Sebelumnya Pak Pramono. Iya. Terus belakangan Rano Karno juga Iya, datang dia ke ada sana. di sana dan rame banget, itu beneran padet banget di situ. Mereka happy merayakan Natal. Mall-mall juga banyak dekorasinya tuh bang. Ada yang paling viral tuh Pacific Place. Itu orang sampai ngantri di eskalator buat foto. Emang indah banget gitu. sih, keren banget itu. Iya, di eskalator ada dekorasinya. Central Park juga pohon Natalnya bagus banget gitu. Cuma ya memang ada anomalinya lah satu gitu. Ntar dulu jangan anomali dulu. Jangan dong. anomali dulu. Kita lagi gembira-gembira dulu. Lagi gembira nih. dulu. Happy aja. Nah, dalam dulu. hal ini memang harus diapresiasi lah. Ya, iya. Apa yang dilakukan oleh Pak Pramono, menurut iya. saya kan Pak Pramono itu dengan sengaja lah, dengan berani lah mengatakan bahwa Jakarta harus menjadi lokasi perayaan Natal yang Christmas Carol-nya itu Iya. nyanyi rame-rame, Rame-rame, benar. Paduan suara. Bundaran HI dan segala macam. Dan yang ikut, yang terlibat di dalamnya bukan cuma orang Kristen. Iya, Karena iya. kan tuh kayak ada pertunjukan musik, maksudnya Iya. yang lagu-lagu jingle bell gitu. Iya. Itu yang Iya, iya, bener-bener Bisa yang siapapun. ya yang cewek-cewek berhijab, aku ngeliat di situ kayak Iya. enjoy aja gitu. Enjoy ya, aja. ikutan nyanyi Joget gini-gini. Ini kan luar biasa ya. Iya. Dan bukan cuma di Jakarta sih sebenarnya. Kan ada juga di Di mana? Semarang. Jadi Semarang. di Dusun Tekelan itu ada gereja namanya Gereja Pantekosta Indonesia El Shaddai. Nah itu tuh warganya itu bener-bener yang kayak ngantri baris panjang gitu, cuman buat ngucapin selamat Natal sambil dirangkul gitu. Dan itu yang ngucapin umat Islam sama umat Buddha. Dan itu katanya udah turun-temurun. Udah, iya udah. Jadi tradisi. kayak mau Waisak ke mau Idul Fitri itu tuh biasa Sama, ya? sama Iya, kayak iya, iya, selamat iya. Idul Fitri, selamat Waisak kayak gitu-gitu. Iya. Jadi kayak oh my god, adem banget banget. Aduh, Oke. Karena benar-benar sampai Iya, iya, ngantri banget, ngantri Iya, yang iya, iya. Iya benar. Dan mudah-mudahan daerah lain juga begitu ya. Tapi kamu mau nyebut anomali tadi apa? Iya, jadi salah satu mall yang namanya Gandaria City Di Jakarta Di Jakarta nih, Jaksel kan, anak-anak Jaksel suka ke Gandaria City. Jadi gimana ya? Mall-mall lain kan dekorasinya bagus-bagus tuh, Bang. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas. Nah, di mall ini dekorasinya itu kapibara pakai topi Natal. Apa Tapi itu kapibara? Kapibara tuh hewan. Oh. Hewan kapibara. Tulisannya Merry Kapibara. Bukan Merry Christmas. Akhirnya adalah salah satu influencer yang dia bilang, ini kok janggal ya Gandaria City ini ya. Merry Kapibara. Kan Christmas. Merry Chris C Kapibara gitu. Sampai dia bikin kayak gitu. Akhirnya rame lah di sosial media pada marah-marah. Siapa nih yang apa sih ibaratnya ngide ini siapa sih? Gandaria City kan? Gandaria City, iya. Jadi pihak Gandaria City-nya tuh kayak dimarahin. Lo nggak boleh
nggak boleh ngomong selamat Natal apa gimana kayak gitu. Oh, Oh. karena Misal- nggak boleh mengucapkan selamat Natal. Akhirnya jadi Merry Capybara gitu. Tapi jawab nggak? Tapi nggak lama diganti katanya jadi Christmas, Oh. cuman dekorasinya masih kapibara. Mungkin Tulisannya aja yang positif aja Christmas. Capybara lahir pada tanggal 25 Desember. Itu nggak ngerti dekorasinya kapibara Ya, semua. pasti enggak lah. Gitu. Enggak ya? Gitu. Itu salah satu sorotan anak-anak Jaksel ya. Karena kan emang Natal tuh mungkin entah Bang Ade sama Egra tahu atau enggak, biasanya Natal tuh identiknya sama rusa. Jadi kayak kereta Iya, rusa. rusak. Ini mungkin benar. bosan rusak Capybara gitu. Diganti. Capybara aja gitu kan. Heeh. Kalau di Tangsel kan ada di BXC Mall Bang, dia ada apa sih pohon Natal, cuma ada kartunnya memang. Bang Ade tahu Tahi Lalats nggak? Oh, Ada Iya, pokoknya iya, kartun tahu, iya, kartun iya, iya. lokal Tahi Lalats itu ada tuh karena mungkin kerjasama sama si Tahi Lalats itu. Bikin apa dia? Dia bikin pohon Natal, cuman ada karakter Tai Lalatsnya muter-muter oke, gitu. oke, itu seru banget sih. Tapi Merry Christmas ya, bukan Merry Tai Lalat, bukan. Merry Christmas gitu. Jadi nggak janggal. Tapi emang tahun ini tuh luar biasa ya, Meriah sih. meriah, Iya meriah. meriah, dan saya merasa ini sebuah perkembangan yang sangat positif dalam hal toleransi kita, ya, persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Nah, tapi kemudian tadi Egra juga menyebut nggak selalu yang baik-baik aja nih. Ada juga yang bilang bahwa tadi Egra menyebut kata oknum ya. Oh iya, yang menggaungkan ya, yang masih terus menggaungkan. Gimana? Jadi sebenarnya ini tuh videonya Felix Yao, Ustadz Felix Yao, Bang Ade kenal? Tahu dong. Iya, jadi ini Kan video. terkenal dia itu. Mualaf kan? Apa? Iya, mualaf. Mualaf. Ini Iya, mualaf. video monolog dia tahun 2022, tapi diposting lagi nih sama Tafakuh Ilmi. Pas jadi ini 25 bukan video baru. Bukan. Oh, Jadi lama. diposting. Jadi kayak digaungin ulang Iya, gitu iya. loh. Pas banget tanggal 25 Desember. Oke. Di situ Felix Yao ini ngomong kayak kalau misalnya ngucapin selamat Natal itu tuh jadi masalah katanya. Karena kan umat Kristen itu ngakuin Yesus Kristus ini Tuhan. Sementara di Islam itu Yesus Kristus ini Isa Al-Masih, yang dimana itu cuma nabi dan rasul. Jadi berbeda sama keyakinan kita. Jadi kalau misalnya kita ngucapin selamat Natal, sama aja kayak kita tuh mempercayai kalau Tuhan Yesus ini Tuhan gitu. Menurut si Felix Yao ini. Jadi salah. Nah, terus ada jamaahnya lagi kan yang nanya, kalau misalnya ada yang beralasan misalnya cuman kasih selamat hari raya ya, itu juga tetap salah katanya. Karena ya sama aja mempercayai kalau dia nih Tuhannya Kristen nih, Tuhan itu adalah Tuhan Yesus gitu, menurut si Felix Yao. Yesus itu adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan ya. Ya. Terus dia juga ngutip surat Al-Ikhlas lah, yang Qul huwallahu ahad, yang ya tiada Tuhan selain Allah lah intinya. Allah tuh cuma Tuhan yang umat Islam. Jadi dia bilang kalau misalnya ada baiknya sebagai umat Islam kalau ada hari raya udah diem aja gitu. Menurut video itu diem aja. Nah itu tuh juga memantik netizen ya, karena mukanya netizen kan dia udah mulai sebel kayaknya. Enggak sebel sih ya. Iya akhirnya netizen ada juga netizen Islam yang Muslim juga, dia tuh komen kayak ya saya ngucapin tuh cuman untuk kerukunan aja, toleransi gitu. Ada juga yang akhirnya umat Kristen tuh marah gitu. Udah deh nggak usah ngucapin, ngapain sih jadi repot gitu. Karena kan kayak misalnya mungkin ada beberapa kayak orang Kristen ditanya gimana nih pendapatnya gini-gini. Kita tuh Bang sebenarnya kayak dari kita sendiri. Kita tuh nggak ada dalil-dalil gitu. Kita tuh mau ngucapin selamat Waisak ya, selamat Idul Fitri ya, selamat yang lain-lain. Ya pure karena kita kayak kita turut bersenang gitu. Gila Idul Fitri keren banget, ya Waisak keren banget dan lain-lain gitu. Kalau misalnya ditanya ada nggak ayat Alkitab, nggak ada dalilnya, nggak ada di kita ya, nggak ada yang kita tuh memang pure ingin happy, ingin turut bersenang, kamu merayakan Idul Fitri atau hari raya lainnya gitu. Jadi kalau misalnya ditanya perasaannya gimana kalau ada orang yang ngucapin Natal haram, bodo amat, nggak peduli. Kayak terserah lu deh. Oh iya. Tapi itu dengan nada sebel sebetulnya. Iya, tapi kayak maksudnya ya udah, lu kalau memang nggak mau mengucapkan ya udah gitu, apa ya? There's nothing kayak maksudnya nggak peduli kita gitu loh, kayak. Tapi kalau nggak salah kan itu argumennya adalah bahwa
mengucapkan selamat Natal itu adalah menyetujui atau mendukung atau membenarkan Yesus itu Ses- Tuhan. Yesus Tuhan, dan iya. karena itu dia sebut sebagai kafir gitu ya. Kan Natal aja Masalah kata dia. Natal aja dikatain perayaan syirik kan. Jadi Ya, itu siapa yang bilang? itu dari Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh kalau nggak salah. Jadi Oke. yang waktu kan ini lagi rame-rame bencana ya. Terus ada satu video itu dibilang kalau misalnya jadi mereka yang mengatasnamakan tokoh agama dari organisasi itu bilang kalau kami menolak adanya peribadatan di wilayah Aceh dan Sumatera dan sekitarnya karena lagi bencana bla bla bla. Terus adalah terselip kalimat karena perayaan Natal itu adalah perayaan yang syirik gitu. Aduh. Iya, Jadi iya. ya terserah sih lu mau nganggep apa gitu. Ya udah nggak bisa komen lagi nih Nggak. kita. Ya, bodo amat Enggak, deh. saya mau bilang itu sangat tidak menyenangkan kan kalau misalnya kita sebagai orang Islam nih Mm-mm. dibilang sebagai orang yang syirik, orang yang kafir, orang yang musyrik, orang yang murtad atau apapun ya. Kan itu semestinya tidak dilakukan. Tapi kembali dulu ke cerita tadi. Salah satu orang yang juga ngomong tentang negatif tentang Natal itu kan Abdul Somad ya. Ya, aduh, ada. Cuma cuplikannya itu aku nggak ini sih ketemu. Tapi intinya ya memang sebenarnya tokoh-tokoh yang kayak bahkan sekelas si Khalid Basalamah pun juga ngelarang gitu kayak Pengucapan Natal. selamat Natal karena memang almost same kayak alasannya tuh almost same reason kayak kalau lu ngucapin ya lu mengakui Yesus sebagai Tuhan istilahnya Ya, gitu kan ya. kita enggak, kita kan Allah Subhanahu wa taala Ya, gitu ya. kan. Oke, nah ya. ini buat penonton ya, saya ulang saja bahwa kami ini beda agama nih. Saya sama Egra itu adalah Islam, Cindy ini adalah Kristen, ya. Ya. Selamat Natal Cindy. Selamat Terima Natal. kasih. Nah, di tim produksi ini ada 2 orang di ruangan ini, ada satu Kristen, namanya Eno. Dia senyum-senyum nih. Saya nggak bisa ambil kamera. Satu lagi Lukman. Nah, nama Lukman kayak nama Islam lah ya. Iya lah, pasti. Jadi kita tuh multi agama sebetulnya di sini. Iya. Nah, kamu sendiri, Egra, kamu dulu itu atau sekarang bahkan itu mengucapkan Selamat Natal nggak? Pernah ada masanya aku tidak boleh mengucapkan Selamat Natal. Pas kecil tapi ya pas SD. Kayak aku bergumam jingle bell aja nggak boleh dimarahin. Iya. Oleh? Orang tua waktu itu. Oke. Iya. Stop, itu lagu orang Kristen gitu. Tapi ya lama-lama pas udah SMP ya udah. Maksudnya mama juga udah terbuka kan, udah pikirannya udah ini terbuka orang tua gitu, nih. orang tua gitu udah terbuka. Gak apa-apa. Akhirnya ya udah tiap Natal ngucapin Selamat Natal ya, Selamat Natal ya gitu. Kalau di sekolah? Enggak ya? Baru pas kuliah kayaknya ngucapin Selamat Natal karena Enggak, maksud justru saya mau nanya. oh ya, Selama SD, SD, SMP, SMA itu orang-orang saling mengucapkan Selamat Natal nggak? SD SMP Islam semua. Oh, emang sekolah Islam ya? Iya, kalau SMA mungkin ada beberapa. Dan Selamat orang Natal, kasih Selamat Natal. Ya. Bagus dong. Ya, tapi masih perdebatan pas aku masa SMA, jadi Iya, nggak iya. semuanya ngasih Selamat Natal ke dia gitu. Iya. Teman yang Kristen. Sini teman-teman Islam mau mengucapkan Selamat Natal nggak? Aduh. Kayaknya Punya teman Islam nggak? punya teman gak sih gue? Jangan sedih. Enggak, emang kayaknya sih ngucapin enggak, cuma karena mungkin memang enggak terlalu dekat juga. Jadi kayak tapi Ya. ada yang ngucapin, tapi mostly sesama ini sih Kristen. Sesama Kristen. Ya makanya. Jadi ya saya cerita aja tentang Selamat Natal ini ya. Jadi Selamat Natal itu dulu ya, ketika saya masih kecil, saya kan udah tua nih, lahir tahun 61 Oke. ya. Ada sampai tahun 70-an gitu ya. Barangkali bahkan sampai tahun 80-an ketika awal kuliah gitu ya. Itu sebetulnya mengucapkan Selamat Natal adalah sebuah hal yang lazim. Biasa-biasa aja kita mengucapkan Selamat Natal. Bukan hanya biasa-biasa aja, bahkan semacam seperti keharusan lah. Kita merasa bahwa kita harus mengucapkan Selamat Natal kepada teman-teman kami yang beragama Kristen. Nah, memang ketika saya dari SD sampai SMA tuh jumlah siswa Kristen itu sedikit. Oke. Bahkan barangkali bisa dibilang di bawah 5 lah ya.
dalam satu angkatan gitu ya, Hmm. hanya ada sekitar barangkali 5 orang yang Kristennya. Tapi itu pun kita kasih selamat Natal. Nggak ada hambatan, nggak ada persoalan, bahkan dia sangat baik gitu. Dan saya punya teman-teman yang beragama Kristen ya, pada saat Natal itu atau di hari-hari menjelang atau sesudah Natal itu ya kita datang ke rumahnya gitu, ketemu, kasih selamat, bla bla bla. Everybody happy lah ya. Tapi memang sejak tahun 90-an ada semacam kampanye against selamat Natal ya. Mulai itu ada pernyataan-pernyataan haram loh mengucapkan selamat Natal, yang sebetulnya ini dimulai oleh sebuah fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tahun 70-an, yang waktu itu ketua Majelis Ulama Indonesianya itu adalah Buya Hamka namanya. Buya Hamka ini sangat toleran orangnya, sangat terbuka dalam hal hubungan antar agama. Dan dia sebetulnya tidak pernah mengucapkan selamat Natal. Dia tidak pernah mengatakan haram mengucapkan selamat Natal. Lalu kenapa dia dibilang sebagai orang yang menganjurkan pelarangan selamat Natal? Sebenarnya urusannya sederhana. Waktu itu Buya Hamka itu ditanya, kalau orang Islam boleh nggak sih ngucapin Natal? Bukan itu, justru ikut merayakan perayaan Natal gitu ya, ibadah Natal. Nah, jawabannya Buya Hamka adalah sebetulnya clear. Kalau hadir dalam perayaan Natal, jangan ikut beribadat. Saya tanya deh sama kamu, misalnya dalam sebuah acara perayaan Natal, ada nggak bagian-bagian berdoanya? Ada, pasti ada. Nah itu puji-pujian kan ya. Nah itu yang kata Buya Hamka, jangan ikut yang itu. Kalau ikut cuman rame-ramenya ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah kalau dia sampai ikut puji-pujian, jadi ibadahnya ya. Ibadahnya. Nah kenapa itu dikeluarkan? Karena waktu itu ada banyak, waktu kan agama tuh belum kuat-kuat amat di Indonesia ya. Jadi ada perayaan-perayaan Natal di berbagai kementerian gitu ya, lembaga-lembaga negara, dan itu kayak nggak ada batas tuh antara di mana lo boleh ikut, di mana lo sebaiknya diem aja. Nah karena itulah keluar pernyataan itu dari Buya Hamka. Nah pernyataan Buya Hamka yang sebetulnya sangat moderat ini, itu kemudian di spin, disalahgunakan lah ya, maksudnya disalahartikan dan dibelokkan. Kalau salah arti kan cuma sekedar orangnya salah ngerti. Saya sih merasa bahwa memang ada orang menyalahgunakannya untuk agar hubungan antara orang Islam dengan orang Kristen itu renggang, tidak lagi akrab. Jadi dikatakan pada tahun 90-an itu, padahal jaraknya jauh tuh. Buya Hamka mengeluarkan tahun 70-an. Ini tahun 90-an nih. Haram. Sampai akhirnya. Padahal ya, kalau kamu tanya nih, kamu pelajari, kamu cari, ada nggak? Tadi kan Cindy udah bilang, kalau orang Kristen tuh nggak pakai ayat gitu kan. Kalau orang Islam biasanya menyebutnya ada perintah kan. Dalil gitu. Tapi dalam kasus pengucapan selamat Natal ini, nggak ada satupun sebenarnya ayat Al-Quran. Gini, ayat Al-Quran kan dianggap sebagai kata-kata Allah ya. Satu lagi kata-kata Nabi, namanya hadis ya. Nah tidak ada satupun ayat Al-Quran, tidak ada satupun hadis yang mengatakan bahwa yang menunjukkan bahwa Nabi atau Allah pernah melarang pengucapan selamat Natal. Gak ada. Ya kamu tahu kan? Gak ada sama sekali. Gak ada sama sekali. Jadi ini ngarang-ngarang orang nih. Ngarang-ngarang dia bilang haram. Padahal ya nggak ada. Padahal nggak ada. Terus kalau gitu siapa yang ngomong begitu? Ada ulama-ulama di Saudi Arabia. Oh yang waktu itu masih konservatif mungkin ya, masih. Ya kalau sekarang kan udah sangat liberal nih. Liberal. Ya kan Saudi. Kalau masa itu masa keras banget yang disebut Wahabi itu. Nah orang-orang Wahabi ini memang apa-apa dilarang. Orang pakai harus cadar. Orang harus ini, orang perempuan nggak boleh keluar kerja tanpa izin dari suami atau apalah gitu ya. Nah mereka yang melarang pengucapan selamat Natal nyampe ke Indonesia.
diikutin karena Di kan Indonesia. mungkin istilahnya Kiblatnya. kiblatnya sana gitu kan, Iya kan, maksudnya Islam. haji kan ke Arab. Iya, Iya kan, bener. Nabi iya. Muhammad kan orang Saudi, orang Iya. Arab lah gitu ya. Oke, Maka oke. selalu merujuk ke sana, dan ketika itulah dikatakan bahwa oh itu haram, 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 haram. Makanya waktu itu kalau kamu berani-berani mengucapkan selamat Natal, orang Islam, itu kamu pasti akan dibilang, kok lo mengucapkan selamat Natal sih? Itu kan kafir, mereka tuh kan kafir. Dan sekarang tuh berubah banget Arab karena literally udah ya perayaan Natal udah diizinin. Udah Yes. diizinin. Bahkan orang-orang muslim udah jual toko-toko kue khas Natal. Iya, Jadi kayak iya. beda banget. Sekarang, Sekarang tapi ya. masa itu tahun 2000-an masih kuat tuh. Ini tuh 2020 ke atas. Aku dulu ngucapin selamat Natal di status ya dulu, status WA gitu. Dimaki-maki bang. Ngapain ngucapin selamat Natal? Murtad aja sekalian. Nah itu logikanya di mana coba? Ya biar gimana pun kan gini ya. Orang Kristen memang percaya bahwa Yesus itu anak Tuhan. Iya. Kami nggak percaya. Ya Ya udah dong. Iya. Emang Ya kenapa? udah. Itu kepercayaannya orang-orang Kristen. Heeh. Kami tidak percaya. Ini sama aja dengan begini. Kamu percaya nggak Nabi Muhammad tuh adalah nabinya Tuhan yang dikirim oleh Tuhan? Enggak. Ya udah. Ya pasti enggak lah. Pasti enggak. Wah, itu kan emang ajarannya beda. Iya. Ada Islam, ada Kristen, ya. Sama aja dengan agama Konghucu lah, dengan apa namanya Hindu-Buddha, kan beda-beda. Sebenarnya logikanya tinggal dibalik aja sih. Kalau misalnya aku ngucapin Idul Fitri, berarti aku percaya kalau Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. iya. Dan Kan enggak kan. kan enggak kan? Ya enggak usah gitu. Logikanya di mana? Cindy adalah seorang pemeluk Kristen. Dalam agama Kristen diakui bahwa Yesus adalah anak Tuhan. Mm. Oke? Kemudian pada suatu hari tanggal 25 Desember, Iya. Cindy itu merayakan hari Natal. Mm. Saya temannya Cindy. Saya senang kan bahwa Cindy sedang merayakan hari Natal. Mm. Terus saya bilang, Cindy selamat hari Natal ya. Mm. Kenapa orang-orang itu tiba pada kesimpulan artinya kita ini mengakui Yesus anak Tuhan? Ya enggak dong. Ini soal keyakinan aja. Iya. Memang itu keyakinan kamu, ini keyakinan kami. Kenapa itu harus dipersoalkan kan? Aku jadi Iya. keinget kata-kata jadi Kang Deddy ini pernah Deddy mana ngisi nih? Deddy Mulyadi Oh, iya. KDM. Jadi tuh waktu acara Natal itu dia datang ke gereja Katolik Santo Paulus atau apa di Jawa Barat gitu. Terus dia kayak sebenarnya dia bukan khotbah, dia cuma kayak nyampein pesan toleransi. Kalau misalnya kenapa sih orang-orang yang larang Natal tuh kayak sebenarnya orang yang kayak kesannya ini banget, kayak anti banget toleransi, karena mereka tuh takut iman mereka goyah kan, katanya gitu. Jadi kayak istilahnya makanya banyak banget pelarangan ibadah di mana-mana karena takut imannya ini kegeser gitu, kata Kang Deddy. Iya. Jadi Ya Kang Deddy kan orang baik lah ya. Dia nggak Iya. mau bilang bahwa itu pikiran orang-orang aneh gitu. Nggak, jadi nggak logis juga dong ya. Saya mengucapkan selamat Natal. Apakah iman saya menjadi goyah? enggak kan? Enggak, Ya harusnya. pasti enggak lah. Enggak, Bang Adi tiap hari sholat. Saya tiap hari sholat. Kan saya cuma ngasih selamat. Kan mau Natal udah. Selamat Natal ya. Natal, heeh. Makanya kalau ditanya Cindy ekspresi enggak, emang kayak Deddy terserah lu deh. Nggak, akibatnya ujung-ujungnya Kayak dia capek sendiri gitu. teman-teman Kristen ini yang baik-baik ini nggak marah. Dia berusaha mengatakan, gua nggak usah marah, terserah lu aja. Iya. Tapi itu kan sebenarnya sebuah ekspresi keputusasaan lah. Kayak udah capek Udah gitu. capek. Menghadapi polemik. Boleh nggak ngucapin Natal? Haram nggak? Ini nggak? Sampai aku ada lihat video TikTok ibu-ibu bang, ibu-ibu berhijab gitu, lagi live gitu, terus dia ngucapin selamat Natal ya gitu kan, terus dihujat lah sama orang-orang Muslim ini yang emang tanda petik ya, oh nanti murtad, terus nggak apa-apa saya ngucapin selamat Natal, apa murtad? Asyhadu alla ilaha illallah, oh saya masuk lagi, sampai kayak gitu. Enggak, itu ibu itu luar biasa menurut Iya, saya. iya, Logikanya iya. kan gini. Gara-gara ngomong itu gue murtad. Ya udah gue murtad aja. Terus gue masuk lagi ke Islam. Masuk lagi. Asyhadu alla ilaha. Kan gampang masuk Islam tuh.
Iya. Sesederhana itu, nggak kayak masuk Kristen atau masuk Katolik. Iya. Itu kan Susah, berat susah, ya. susah banget. Ada ini, ada upacaranya. Pendidikan khusus. Ada pendidikan terus, khusus. ya, baptis. Kalau mau jadi Islam tuh gampang, syahadat aja selesai. Jadi kenapa juga kalian pada takut? Ini murtad-murtadan. Terus juga kalau Bang Ade sama Egra tahu tuh yang katanya hari mualaf sedunia. Iya, hari Oh mualaf iya. sedunia. Kayak mau menyaingi Natal. Ayo kamu ceritain. Itu ada Refli Harun loh Bang yang ngomong. Ya gimana Jadi, gimana? aku nggak tahu persis kronologinya gimana, cuman tiba-tiba hari mualaf sedunia ini lagi digaungkan viral banget sama beberapa tokoh. Nah, salah satunya Refli Harun ini. Jadi kayak istilahnya sih katanya hari mualaf sedunia ini kayak mau menyaingi hari Natal, kayak lihat nih lo hari Natal ngerayain orang-orang Kristen, lihat nih hari mualaf sedunia orang Kristen banyak yang masuk Islam kayak gitu. Kayak mau berlomba-lomba gitu. Iya. Cuma sih sepi-sepi aja. Maksudnya. Ya Nggak, kan dan- maksudnya. Dan terus terang terkesan bodoh sih. Iya, soalnya kan kalau di research kan nggak ada yang ngeresmiin. Kan tuh dunia kan katanya Dunia, tapi sedunia. nggak. Enggak, Jadi- itu cuma Indonesia. Iya, jadi maksudnya netizen jadi mikir dunia doang, Dunia dunia lu. dia doang, dunia dia segitu aja, satu Dunia circle-nya. se-circle ini aja gitu. Dan Dan- itu ya. Dan nggak ada data resmi, maksudnya data ya berapa yang mualaf kayak gitu-gitu kan nggak Nggak ada ada. data Nggak ada. ilmiahnya. Nggak ada. Dan buat apa? Lagian mualaf kenapa dirayain maksudnya? Betul. Dan kalaupun Kenapa? dirayain kenapa tanggal 25 nggak sih, kan Mbak, banyak itu banget. Ada tanggal 1 sampai 31, Bang. Ada bulan Januari sampai Desember. Ada Kenapa 365 hari yang kenapa Anda memilih 25 Desember. 25? Itu dia. Karena mereka ingin menghina Kristen. Ya, tapi Yang kamu tidak bilang mempan. tadi. Dan bukan cuma tidak mempan, ini sebenarnya mempermalukan Islam sekali. Apalagi orangnya seperti Refli Harun. Itu terus terang Bung Refli, ini embarrassing banget, memalukan sekali bahwa Anda merasa perlu untuk juga ikut mempromosikan lah ya Promosikan. Mengucapkan selamat gitu. Hari Mualaf. Mualaf Hari sedunia. Mualaf sedunia. Mualaf itu bukan sebuah prestasi, itu ya mualaf ada orang tadinya Islam menjadi Kristen. Ya kayak sama halnya Kristen jadi Islam, Islam. atau Iya. dari agama lain jadi Islam atau Islam. Kristen. Ya, Ya, kayak atau gitu-gitu. akhirnya memilih tidak beragama atau Iya. apapun, atau bahkan sebetulnya dia Islam tapi dia toh juga nggak percaya betul sama Islam, dia Kristen tapi dia nggak percaya betul sama Ya Kristen, moderat lah ya, liberal maksudnya yang liberal, moderat, atau bahkan ya misalnya agnostik. Ya, bahkan agnostik kan agnostik. misalnya, kan banyak sekali pilihan-pilihan semacam itu. Jadi buat apa juga itu dibesar-besarkan, karena yang ada justru kayak mengadu domba kan, iya. mualaf versus Natal. Kayak ngapain ya? Gak Iya. ada kerjaan kan? Mau memecah belahnya kelihatan banget nih Iya, Pak gitu. Iya. Cuma ya puji syukur alhamdulillah udah pada melek ya netizen-netizen Indonesia sama Hari Mualaf Sedunia ini diserang Bang. Oh diserang ya? Diserang malah justru sama netizen. Ini apa nih maksudnya? Karena Malah diserang. kalau yang aku lihat kan tuh ramai banget ya di TikTok gitu-gitu, dan itu kebanyakan komentar gue yang Islam malu kayak Iya gitu. ya, Iya. Islam malu iya. Islam malu. Kita di PIS kan bikin ya, Bikin. Iya. ya kayak di Hari- Pergerakan Indonesia untuk Semua itu di PIS kami juga bikin Hmm. ya untuk menyerang Hari Mualaf Sedunia, karena memang it doesn't make sense. Itu kayak dibuat-buat sekedar bikin masalah. Ini kayak ini orang-orang Islam yang merasa kalah nih, Hmm. ya dia udah nggak punya apa-apa, terus dia kepengen ngehantem orang-orang Kristen. Nah dia mencari-cari apa ya yang bisa membuat sakit hati orang Kristen. Mula-mula melarang Natal. Hmm. Ternyata orang Kristen malah terserah lu gitu kan. Hmm. Iya. Ya udah bikin lagi. Mualaf. Bikin hari mualaf. Kapan ya? 25 Desember. It's embarrassing. Dan bukan aneh sih, dan ironisnya itu tuh udah dari 2018 ya Bang. Iya. Bang Ade juga di LAA udah pernah bikin tahun 2022, dan mungkin baru familiar sama Gen Z ini, Gen Z baru gede kan Bang, Ya. Iya. baru di tahun-tahun ini, terus kita yang ngeliatnya yang kayak ngapain sih Mas gitu. Nggak, kenapa 25 Desember kan Tapi banyak dulu tuh. Refli Harun nggak ada Nggak kan? ada. Ini baru sekarang ya? Baru Mungkin ini viralnya cuplikannya juga sih sekarang. karena ada Refli Harun kan, jadi kayak Mungkin. Iya, ada tokoh-tokoh lain yang sebenarnya aku nggak tahu namanya siapa. Yang dijelasin tuh cuman ada salah satu ustadz, terus ada Refli Harun, ada satu lagi siapa gitu. Aduh. sedunia ya dunia dia. Dunia dia, itu dia. Makanya tadi saya bilang,
saya tuh gembira banget dengan misalnya apa yang dilakukan oleh Pak Pramono nih, Iya, itu beneran. dan Bung Rano Karno ya, itu kan seumuran sama saya tuh Rano Karno. Oh, mantap. Oh iya iya iya. Ya, semoga bisa dijadiin contoh bagi Iya, Daerah-daerah iya. lain. Ya biar gimana pun kan memang Jakarta tuh bisa jadi center lah ya, Iya. pusat yang menetap, yang mengarahkan mode kita apa nih tahun ini gitu ya. Nah mudah-mudahan nih tahun ke depan udah makin terbuka lagi orang. Bener, dan nggak ada lagi pelarangan-pelarangan Natal. Soalnya aku lihat kan video-videonya Masih Mas ada sih. Pram ini dia nyalam-nyalamin apa sih orang-orang di gereja gitu. Iya, iya. Ada pelarangan Natal? Enggak, kalau di Jakarta mungkin Di Jakarta nggak? enggak ada. Mungkin daerah lain Oh di mungkin berbagai daerah lain masih pasti terjadi, masih ada. masih ada ya kan. Nggak semua orang pinter sih ya. Ih, Iya, dan ya bersyukurnya sih walaupun itu ya nggak tahu ya apa masih banyak atau enggak, cuman sekarang aku senangnya makin banyak orang yang akalnya dipakai gitu. Iya. Jadi kayak makin Iya. maju dan Iya. pikirannya nggak beban. Saya sebagai muslim tuh juga ikut bahagia. Karena buat saya tuh artinya makin banyak orang Islam itu yang toleran. Makin Iya. banyak orang Islam yang pikirannya juga terbuka. Ya. Dan kita melihat saudara-saudara Kristen sebagai saudara sebangsa ya. Kita mungkin bukan saudara seiman ya, Iya. tapi kita saudara sebangsa sama teman-teman Hindu, sama teman-teman Katolik, sama aliran kepercayaan. Kita semua adalah sesama umat manusia yang ada di Indonesia bener. dan we are family. Betul. Oke? Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa stay tune terus di episode Kupas Berita berikutnya. Bye Thank you, Bye-bye, bye. Merry Christmas. Merry Christmas, Happy Merry New Year. Happy Christmas. New Year.